Manual pengguna bisa begitu rumit sehingga tampak seperti ditulis dalam bahasa alien, tetapi bagi seorang mekanik, keindahan sejati terletak pada kesederhanaan. Ini adalah kejelasan teknis yang menghemat ribuan dolar. Pada tahun 2026, jangan sampai terjebak dalam perangkap mesin sekali pakai yang syarat dengan sensor yang tidak perlu. Hari ini kami mengungkapkan 12 model yang direkomendasikan para ahli karena kemudahan perbaikannya. Bertahanlah sampai 3 posisi terakhir, karena itulah tambang emas mekanis yang sebenarnya. Mari kita mulai. Nomor 12, Honda Civic. Honda Civic, khususnya pada generasi ke-7 dan ke-8, mewakili salah satu puncak tertinggi rekayasa Jepang yang berorientasi pada konsumsi massal. Yang membuat kendaraan ini menjadi rekomendasi konstan di bengkel manapun adalah sistem distribusi variabelnya yang legendaris, yang dikenal di seluruh dunia sebagai VETEECE. Berbeda dengan sistem distribusi variabel lain yang menggunakan aktuator hidrolik kompleks, yang sering mengalami kebocoran atau macet dengan oli kotor, desain Honda adalah permata kesederhanaan mekanis. Ini menggunakan lobus ketiga pada poros hubungan yang dikunci oleh pin yang digerakkan oleh tekanan oli, memungkinkan mesin untuk mengubah karakternya dari mode efisien pada putaran rendah menjadi lebih bertenaga pada putaran tinggi, tanpa menambahkan bagian-bagian yang mengorbankan keandalan. Mekanik menyukai Civic tidak hanya karena apa yang ada di dalam blok mesin, tetapi juga karena bagaimana kompartemen mesin diatur. Pada model-model ini, alternator, pompa air, dan motor starter ditempatkan sedemikian rupa sehingga waktu pengerjaan berkurang secara drastis. Jika sebuah komponen rusak, mekanik dapat melepaskannya tanpa memerlukan alat khusus atau proses pembongkaran yang ekstensif. Selain itu, generasi ke-7 memperkenalkan suspensi depan tipe McPherson yang meskipun dikritik oleh kaum puritan yang lebih memilih suspensi double wishbone, ternyata menjadi berkah bagi kantong pemilik rata-rata. Ini adalah konfigurasi yang kokoh dengan bushing dan ball joint yang dapat menahan ribuan kilometer di jalan yang buruk sebelum menunjukkan keausan. Sementara itu, generasi ke-8 dengan desain futuristiknya mempertahankan basis mekanis yang kuat ini. Dengan blok mesin 1,8 liter yang praktis, tidak bisa dihancurkan jika penggantian cairan pendingin dilakukan untuk mencegah korosi internal. Ini adalah mobil yang tidak membutuhkan perawatan berlebihan, hanya perawatan dasar dan jujur. Nomor 11, Toyota Corolla. Berbicara tentang Toyota Corolla, terutama generasi yang secara internal dikenal sebagai E120 dan E140, berarti berbicara tentang standar emas keandalan otomotif. Ini bukan mobil tercepat atau yang paling menarik, tapi ini adalah kendaraan yang dibeli oleh para mekanik untuk istri atau anak-anak mereka sendiri, karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah menerima panggilan darurat karena kerusakan di jalan. Keajaiban Corolla terletak pada blok mesin seri ZZ dan kemudian seri ZR. Mesin-mesin ini dirancang dengan premis toleransi terhadap penyalahgunaan yang sulit ditemukan saat ini. Blok mesinnya ringkas dan menggunakan rantai timing yang sangat kuat daripada sabuk karet. Ini menghilangkan salah satu biaya perawatan preventif yang paling penting dan berisiko. Toyota Corolla dapat menahan periode perawatan yang sedikit diperpanjang atau penggunaan oli berkualitas sedang tanpa komponen internalnya mengalami keausan katastrofik segera. Insinyur Toyota memprioritaskan manajemen panas, merancang sistem pendingin yang terlalu besar yang mencegah masalah kepala silinder, bahkan di iklim yang sangat panas. Poin fundamental lainnya adalah sistem kelistrikan. Sementara banyak merek Eropa pada era yang sama mulai bereksperimen dengan sistem komunikasi bus data kompleks yang menghasilkan kesalahan hantu di dashboard, Toyota tetap setia pada skema kelistrikan tradisional dan kuat. Ini berarti sensor oksigen, sensor posisi poros engkol, dan koil pengapian biasanya bertahan sepanjang masa pakai kendaraan. Di bengkel, Corolla dipandang sebagai napas lega. Ini adalah mobil yang dapat diprediksi, di mana setiap skrup berada di tempatnya dan di mana kualitas plastik dan konektor memastikan bahwa tidak ada yang rusak hanya karena dimanipulasi. Nomor 10, Nissan Sentra garis miring Tsuru. Untuk memahami mengapa Nissan Sentra yang dikenal di berbagai pasar Amerika Latin sebagai Tsuru dalam varian B13-nya menempati posisi ini, seseorang harus melepaskan segala pretensi estetika atau teknologi. Kita berhadapan dengan definisi murni ketahanan mekanis. Kendaraan ini adalah pilihan utama untuk pekerjaan berat dan transportasi umum dalam kondisi ekstrem karena alasan yang sangat sederhana. Ia tidak memiliki apapun yang tidak mutlak diperlukan untuk berfungsi. Mesin GA 16 1,6 liter adalah contoh umur panjang. Ini adalah mesin dengan blok besi cor,
yang menghilangkan panas secara merata dan dapat diperbaiki di hampir setiap sudut dunia dengan alat-alat dasar. Arsitektur Nissan ini begitu mendasar, sehingga memungkinkan para mekanik untuk melakukan penyesuaian yang mustahil pada mobil modern. Transmisi manualnya legendaris karena ketahanannya. Ia dapat menahan perlakuan kasar dari pengemudi yang tidak berpengalaman atau beban berlebihan tanpa sinkronisasinya aus sebelum waktunya. Berbeda dengan mobil kontemporer yang syarat dengan bantuan elektronik pada kemudi atau sistem pengereman dengan modul ABS yang sensitif, Tsuru atau Sentra klasik menawarkan pengalaman mekanis langsung. Komponen suspensinya ekonomis dan dirancang untuk diganti secara individual, yang menghindari keharusan membeli lengan kontrol lengkap ketika hanya sebuah bushing yang aus. Ini adalah mobil yang menolak obsolesensi terencana. Dalam ekosistem bengkel, model ini dihormati bukan karena kehalusannya, tetapi karena kejujurannya. Ini adalah kendaraan yang terus melaju ketika semua yang lain telah ditinggalkan karena biaya perbaikan yang mahal. Seorang mekanik tahu bahwa dengan penggantian oli secara teratur dan perhatian pada selang karet, mesin ini dapat dengan mudah melampaui 500.000 km tanpa perlu perombakan besar. Ini adalah alat pamungkas bagi mereka yang mencari mobilitas dengan biaya serendah mungkin, mengorbankan kemewahan demi kekebalan mekanis yang hampir puitis. Nomor 9, Mazda 3. Generasi pertama. Mazda 3 adalah kendaraan yang menempati tempat khusus di hati para mekanik yang menikmati presisi teknis. Tidak seperti pesaing lain yang hanya memprioritaskan kehalusan, Mazda memutuskan untuk menerapkan filosofi rekayasa yang berorientasi pada penanganan dinamis tanpa mengorbankan keandalan jangka panjang. Dari perspektif bengkel, mobil ini menarik karena berbagi sebagian besar arsitekturnya dengan platform Ford, tetapi dengan eksekusi komponen mesin yang menunjukkan kualitas Jepang di setiap sudutnya. Sasis model ini adalah mahakarya kekakuan struktural untuk segmennya. Ini menggunakan konfigurasi suspensi belakang multilink yang meskipun membutuhkan pemeriksaan bushing yang sedikit lebih sering daripada torsion beam sederhana, menawarkan daya tahan yang mengejutkan jika mempertimbangkan kelincahan yang diberikannya. Yang benar-benar menonjol pada kendaraan ini adalah umur panjang transmisi manualnya. Sementara merek lain mulai menggunakan rumah paduan yang lebih tipis dan sinkronisasi dari bahan yang kurang tahan, Mazda tetap kokoh dengan gearbox yang kuat, dengan perpindahan gigi yang pendek dan presisi, yang jarang menunjukkan kebocoran oli atau keausan dini pada bantalan internal. Mesin seri MZR dikenal sangat bersih dalam operasinya. Mereka biasanya tidak menunjukkan masalah penumpukan karbon yang kita lihat pada mesin injeksi langsung modern, dan sistem pendinginnya dirancang dengan saluran yang luas yang meminimalkan risiko panas berlebih. Bagi seorang mekanik, bekerja pada Mazda 3 generasi pertama adalah proses yang logis. Bagian-bagiannya pas dengan presisi milimeter dan konektor listrik, dilindungi oleh segel berkualitas tinggi yang mencegah sulfatasi, bahkan setelah 15 tahun penggunaan. Ini adalah mobil ideal bagi mereka yang mencari ekonomi dan keandalan, tetapi menolak untuk mengendarai kendaraan yang membosankan atau tidak memiliki kepribadian di belakang kemudi. Nomor 8, Volkswagen Golf. Ketika seorang mekanik profesional menyebut Volkswagen Golf generasi keempat, mereka biasanya melakukannya dengan rasa hormat yang mendalam terhadap dua jenis mesin khusus yang telah mencapai status abadi di dunia otomotif. Kita berbicara tentang mesin 1900 TDI dan mesin 2 liter dengan 8 katup. Mesin-mesin ini dianggap sebagai tank perang sejati dalam profesi ini, mampu menahan kondisi yang akan menghancurkan mesin desain modern manapun dalam hitungan jam. Mesin diesel 1900 TDI, terutama dalam varian pompa injektornya, adalah legenda efisiensi termal dan ketahanan material. Bloknya begitu kokoh sehingga tidak jarang menemukan unit yang melampaui 700.000 km dengan komponen internal asli. Kunci umur panjangnya terletak pada rasio kompresi yang dioptimalkan dan penggunaan bahan gesekan tinggi pada liner silinder yang tampaknya tidak pernah aus. Di sisi lain, mesin 2 liter dan 8 katup adalah definisi kesederhanaan fungsional. Dengan hanya 2 katup per silinder dan 1 poros gubungan, kehilangan gesekan minimal dan risiko kegagalan distribusi yang katastrofik hampir tidak ada. Ini adalah mesin yang memberikan torsi secara konstan dari putaran yang sangat rendah, yang mencegah pengemudi harus memaksakan mekanismenya untuk mendapatkan respons. Sasis Golf 4 juga merupakan lompatan kuantum dalam kualitas perakitan. Pengelasan laser pada bodinya memastikan bahwa, terlepas dari berlalunya dekade, mobil tidak menunjukkan keretakan struktural atau korosi dini. Bagi mereka yang mencari mobil murah di pasar bekas, versi Golf ini merupakan investasi yang aman.
Biaya suku cadang rendah karena ketersediaan suku cadang yang kompatibel sangat besar, dan mekanik manapun dengan pengetahuan dasar tahu cara menjaga mesin-mesin ini berfungsi optimal selama beberapa dekade. Nomor 7, Hyundai Elantra garis miring Kia Cerato. Evolusi industri otomotif Korea antara tahun 2010 dan 2015 adalah salah satu fenomena paling mengesankan bagi analis teknis manapun. Model-model seperti Hyundai Elantra dan saudara platformnya, Kia Cerato, beralih dari yang awalnya dianggap sebagai mobil sekali pakai berkualitas rendah menjadi rekomendasi wajib di bengkel manapun yang terpercaya. Transformasi ini bukan estetika, melainkan murni mekanis dan struktural. Para insinyur Korea memutuskan untuk meninggalkan eksperimen yang tidak perlu dan berfokus pada penyempurnaan mesin atmosfer 4 silinder dengan sistem injeksi multipoint yang saat ini merupakan salah satu yang termudah dan termurah untuk dirawat. Yang membuat model-model ini begitu menarik dari sudut pandang pemeliharaan adalah standarisasi komponen-komponennya. Hyundai dan Kia berhasil menciptakan ekosistem di mana sejumlah besar suku cadang, mulai dari filter oli hingga pompa air dan komponen suspensi, dapat dipertukarkan dan sangat ekonomis. Arsitektur mesin mereka mengutamakan pendinginan dan pelumasan, dengan galeri oli berukuran besar yang memastikan mesin selalu terlindungi, bahkan di bawah beban berat dalam iklim panas. Selain itu, merek-merek ini menerapkan kebijakan desain yang sangat memudahkan tenaga kerja. Mengganti sabuk aksesori atau alternator pada Elantra dari era ini adalah tugas yang memakan waktu setengah dari yang dibutuhkan pada kendaraan Eropa yang setara. Sistem kelistrikan yang sebelumnya menjadi titik lemah mobil Korea disederhanakan dan diperkuat dengan kabel berkaliber lebih besar dan perlindungan termal yang lebih unggul. Hasilnya adalah kendaraan yang tidak hanya murah untuk dibeli, tetapi juga tetap murah selama bertahun-tahun. Para mekanik merekomendasikannya karena mereka tahu bahwa pelanggan tidak akan kembali dengan masalah aneh atau kegagalan elektronik yang sulit didiagnosis. Ini adalah mobil yang jujur, dirancang untuk memenuhi fungsi transportasi mereka tanpa menimbulkan tagihan perbaikan yang melebihi nilai komersial kendaraan, mengukuhkan diri sebagai kuda beban baru di era modern. Daya tahan model-model Korea ini pada tahun 2026 sebagian besar disebabkan oleh sistem manajemen termal yang disederhanakan, yang menghindari penggunaan rumah termostat plastik yang cenderung berubah bentuk, memilih paduan aluminium yang lebih tahan lama. Para mekanik menghargai bahwa kepala silinder mesin ini memiliki rocker arm dengan roller, fitur yang secara drastis mengurangi gesekan internal dan suara logam setelah bertahun-tahun penggunaan. Selain itu, desain kotak persneling manual pada unit-unit ini sangat kokoh, sehingga kegagalan pada sinkronisasi hampir tidak ada sebelum 250.000 km. Dengan tidak bergantung pada sistem penonaktifan silinder yang kompleks atau turbocharger geometri variabel, Elantra dan Cerato tetap menjadi mesin dengan kejujuran mekanis yang memfasilitasi perbaikan cepat dan ekonomis di bengkel manapun. Nomor 6, Toyota RAV4. Ketika kita berbicara tentang generasi kedua dan ketiga Toyota RAV4, kita memasuki ranah kendaraan yang dibeli mekanik untuk keluarga mereka sendiri. Ini bukan pernyataan yang sembarangan. Ini didasarkan pada arsitektur rekayasa yang mengutamakan kesederhanaan daripada komplikasi yang tidak perlu. Sementara pabrikan lain pada masanya mencoba berinovasi dengan sistem penggerak semua roda yang dikendalikan secara elektronik yang gagal pada tanda kelembaban pertama, Toyota tetap setia pada sistem mekanis yang kokoh dan dapat diprediksi. Generasi kedua khususnya dikenang karena mesin 2 liter dan 4 silindernya yang tampaknya dirancang untuk berfungsi selamanya dengan perawatan minimal. Para insinyur Toyota menerapkan toleransi material yang begitu murah hati, sehingga keausan akibat gesekan secara signifikan lebih rendah daripada mesin kompetitor manapun. Dari sudut pandang teknis, yang benar-benar memisahkan RAV4 dari para pesaingnya adalah kesederhanaan kotak persnelingnya. Baik dalam versi manual maupun otomatis 4 kecepatan, transmisi dirancang dengan komponen berukuran besar. Dalam versi otomatis, kopling internal lebih tebal dan saluran oli lebih lebar, yang memfasilitasi pendinginan cairan yang optimal, bahkan dalam kondisi beban berat atau lalu lintas padat. Ini mencegah musuh nomor 1 transmisi, panas berlebihan. Di sisi lain, sistem traksi tidak menggunakan kopling viskos yang halus. Ini adalah sistem langsung yang membutuhkan sedikit intervensi. Para mekanik menghargai mobil ini karena akses ke bagian aus umum, seperti busi, filter oli, atau sabuk aksesori, langsung dan tidak memerlukan alat khusus atau pembongkaran setengah bagian depan kendaraan.
Ini adalah SUV yang tidak mencoba menjadi mewah atau cepat, tetapi hanya tak terkalahkan, menawarkan kekakuan struktural yang menjaga kabin bebas dari kebisingan, bahkan setelah menempuh ratusan ribu kilometer di medan yang tidak rata. RAV4 telah mengukuhkan diri pada tahun 2026 sebagai standar emas dalam hal umur panjang karena sistem kemudi hidrolik bertenaga di generasi yang lebih tua yang menawarkan keandalan mekanis yang belum dapat ditandingi oleh kemudi elektronik modern dalam hal daya tahan ekstrem. Lengan kontrol suspensi dirancang dengan baja yang lebih tebal, yang mencegah ketidaksejajaran kronis bahkan jika kendaraan secara teratur melewati jalan pedesaan yang tidak terawat. Aspek teknis kunci lainnya adalah penggunaan sensor oksigen berkualitas tinggi yang jarang rusak, menjaga campuran udara dan bahan bakar pada tingkat optimal untuk melindungi katalis. Ini adalah SUV yang tidak membebani anggaran pemilik dengan kegagalan listrik yang tidak dapat dijelaskan, memungkinkan setiap dolar yang diinvestasikan dalam pemeliharaan diterjemahkan langsung menjadi puluhan tahun layanan tanpa gangguan. Nomor 5. Ford Crown Victoria, Garage Miring Panther Platform. Ford Crown Victoria mungkin adalah yang terakhir dari garis keturunan prajurit mekanis yang tidak ada lagi. Alasan mengapa kendaraan ini menjadi standar emas untuk Departemen Kepolisian dan armada taksi selama puluhan tahun diringkas dalam dua kata, platform Panther. Mobil ini tidak menggunakan struktur monokok seperti kendaraan modern, tetapi sasis rangka tangga, mirip dengan truk kargo berat. Ini berarti bodi hanya bertumpu pada kerangka baja yang kokoh. Bagi seorang mekanik, ini adalah surga, karena jika terjadi benturan atau lubang yang dalam yang akan merusak sasis mobil konvensional secara tidak dapat diperbaiki, Crown Victoria hanya menyerap energi atau memungkinkan perbaikan struktural yang jauh lebih sederhana dan ekonomis. Banyak orang takut melihat mesin 8 silinder V di bawah kap, berpikir bahwa itu akan menjadi mimpi buruk pemeliharaan dan konsumsi. Namun, mesin modular 4,6 liter Ford adalah salah satu mesin yang paling murah untuk dioperasikan dalam sejarah industri. Karena merupakan mesin kompresi rendah dan berkapasitas besar, ia tidak pernah bekerja di bawah tekanan. Sementara mesin modern 3 silinder kecil harus berputar pada putaran tinggi untuk menjaga kecepatan, V8 Crown Victoria bergerak santai, yang secara drastis mengurangi keausan piston dan katup. Selain itu, ketersediaan suku cadang tidak terbatas dan harganya sangat rendah karena jumlah unit yang diproduksi sangat besar. Tidak ada komponen elektronik yang kompleks yang mengelola intake atau exhaust secara berubah-ubah. Ini adalah rekayasa mekanis murni dan keras. Para mekanik merekomendasikan mobil ini kepada mereka yang mencari kenyamanan dan ruang, karena mereka tahu bahwa ini adalah kendaraan yang dapat menempuh lebih dari 500.000 km tanpa membuka mesin, dan transmisi otomatis overdrive-nya sangat sederhana, sehingga teknisi manapun dengan pengetahuan dasar dapat memperbaikinya dalam beberapa jam. Ini adalah kemewahan sekolah lama dengan keandalan seperti tank militer. Rahasia keabadian Crown Victoria pada tahun 2026 terletak pada diferensial belakang poros rigidnya, konfigurasi yang dapat menahan benturan trotoar atau lubang yang dalam tanpa mengganggu kesejajaran roda belakang. Mesin modular 8 silinder menggunakan koil pengapian independen yang terletak di atas setiap busi yang memfasilitasi diagnosis kegagalan pengapian tanpa harus mengganti set kabel lengkap yang mahal. Selain itu, pompa air terletak di posisi eksternal dan mudah diakses, memungkinkan penggantian dalam waktu kurang dari 45 menit tanpa mengganggu distribusi mesin. Arsitektur ini, yang dirancang untuk penggunaan kasar oleh pasukan keamanan, menjamin bahwa komponen periferal apapun dapat diganti dengan alat dasar, memastikan bahwa kendaraan menghabiskan lebih banyak waktu di jalan daripada di atas lift hidrolik. Nomor 4, Suzuki Swift. Suzuki Swift adalah bukti hidup bahwa ringan adalah sahabat terbaik keandalan. Di pasar di mana mobil semakin berat karena kelebihan peralatan, Swift tetap setia pada filosofi desain minimalis dan efisien. Dari perspektif insinyur mekanik, analisisnya sederhana. Semakin kecil massa, semakin sedikit usaha untuk semua komponen. Kendaraan ini adalah permata rekayasa Jepang karena setiap bagian telah dihitung untuk memindahkan bobot yang lebih rendah, yang berarti sistem pengereman, peredam kejut, dan bushing suspensi mengalami sebagian kecil keausan yang akan mereka alami pada sedan berat. Bantalan rem pada Suzuki Swift dapat bertahan 2 kali lebih lama daripada kendaraan lain, hanya karena mereka tidak perlu menghentikan inersia yang besar. Mesin Swift adalah keajaiban efisiensi mekanis. Ia menggunakan rantai distribusi alih-alih sabuk karet di sebagian besar versi modernnya.
yang menghilangkan salah satu perawatan yang paling mahal dan berisiko. Sistem pendinginannya sangat baik ukurannya untuk ukuran mesin, sehingga hampir tidak mungkin melihat Swift dengan masalah packing kepala silinder karena panas berlebih, kecuali jika level cairan benar-benar diabaikan. Selain itu, manajemen elektronik Suzuki sangat stabil. Mereka tidak sering menunjukkan kegagalan sensor yang tidak jelas yang membuat pemilik merek Eropa gila. Bagi mekanik yang bekerja pada Swift, semuanya logis dan kompak. Komponen listrik diatur sedemikian rupa sehingga akses langsung. Ini adalah mobil yang menggunakan ban yang lebih kecil dan ekonomis, mengkonsumsi sangat sedikit bahan bakar, dan di atas segalanya mempertahankan nilai jual kembalinya. Karena pasar tahu bahwa Swift berusia 10 tahun, biasanya dalam kondisi mekanis yang jauh lebih baik daripada mobil kompak lain seusianya. Ini adalah efisiensi Jepang yang diterapkan untuk menghemat uang pemilik di setiap kilometer yang ditempuh. Pada tahun 2026 ini, Suzuki Swift adalah favorit para teknisi karena skema suspensi belakang poros torsi, solusi yang menghilangkan kebutuhan akan beberapa lengan dan bushing yang kompleks, mengurangi titik kegagalan potensial seminimal mungkin. Alternator dan kompresor AC dipasang di bagian depan atas blok, memfasilitasi penggantian sabuk aksesori tunggal dalam hitungan menit. Ringannya seluruh unit juga menguntungkan masa pakai bantalan roda, yang tidak mengalami tekanan termal kendaraan yang lebih berat selama pengereman yang berkepanjangan. Ini adalah bagian dari rekayasa yang merayakan kesederhanaan, di mana bahkan sistem knalpot dibuat dalam segmen yang mudah dibongkar, memungkinkan perawatan korektif apapun menjadi proses yang logis, dapat diprediksi, dan di atas segalanya sangat terjangkau. Nomor 3, Mitsubishi Lancer bukan Evo. Mitsubishi Lancer dalam versi atmosferik konvensionalnya adalah monumen keandalan yang secara tidak adil berada di bawah bayang-bayang kakaknya, model balap yang berevolusi. Namun, bagi pengemudi yang mencari transportasi harian yang tidak dapat dihancurkan, Lancer standar adalah salah satu investasi terbaik yang mungkin. Alasan teknis terletak pada mesin keluarga 4G94 atau 4B11, tergantung tahunnya. Mesin-mesin ini adalah definisi rekayasa yang jujur. Blok 4 silinder dengan desain kepala silinder yang begitu luas dan logis, sehingga tampaknya dirancang untuk diperbaiki oleh seorang penggemar di garasi rumahnya pada hari Minggu sore. Tidak ada sistem distribusi yang terlalu kompleks atau sensor yang terletak di tempat yang sulit dijangkau. Semuanya terlihat, mulai dari alternator hingga motor starter, yang secara drastis mengurangi biaya tenaga kerja dalam setiap intervensi. Kesederhanaan sistem injeksi dan kekokohan elektroniknya membuat Lancer kebal terhadap sebagian besar kegagalan yang melanda sedan modern. Para mekanik menghargai model ini karena menggunakan komponen yang telah teruji dan disempurnakan selama puluhan tahun. Sistem pendinginnya sangat efisien, dengan radiator yang biasanya kebesaran untuk kebutuhan mesin, memastikan bahwa bahkan di bawah terik matahari yang paling terik sekalipun, suhu tetap stabil. Selain itu, suspensi belakang multilink, meskipun terlihat kompleks, dibangun dengan lengan baja padat dan bushing yang dapat diganti satu persatu tanpa perlu mengganti seluruh bagian yang mahal. Ini adalah mobil yang memaafkan perawatan yang lalai. Meskipun jika diperlakukan dengan sedikit rasa hormat, ia mampu menempuh jarak lebih dari 400.000 km sambil mempertahankan kehalusan berkendara yang menakjubkan. Ini adalah pilihan ideal bagi mereka yang menginginkan mobil dengan tampilan sporty, tetapi dengan kesederhanaan mekanis alat pertanian presisi tinggi. Keunggulan mekanis Lancer atmosferik pada tahun 2026 ini terwujud dalam sistem koplingnya, yang memiliki kapasitas pembuangan panas yang lebih unggul dari rata-rata di segmennya, mencegah keausan dini pada tanjakan. Radiator oli transmisi yang ada di banyak versi otomatisnya memastikan bahwa fluida mempertahankan sifat kimianya bahkan di iklim tropis yang sangat menuntut. Para mekanik menyoroti bahwa throttle body mudah dibersihkan dan dikalibrasi ulang, menghindari sentakan saat idle yang sering memengaruhi sedan lain pada masanya. Ini adalah kendaraan yang menggunakan arsitektur jaringan listrik terpusat yang sangat stabil, yang mencegah masalah komunikasi antara komputer mesin dan sistem keamanan, memastikan bahwa mobil selalu menyala pada putaran kunci pertama, tanpa kejutan atau kode kesalahan hantu. Nomor 2, Subaru Forester Garage Miring Outback, mesin boxer non-turbo. Ketika kita menganalisis Subaru Forester atau Outback yang dilengkapi dengan mesin silinder berlawanan secara horizontal, yaitu mesin boxer, kita dihadapkan pada konfigurasi keseimbangan alami yang sedikit pabrikan berani untuk melaksanakannya. Keuntungan teknis fundamental dari desain simetris ini adalah pusat gravitasi yang sangat rendah.
yang mengurangi getaran torsi pada powertrain. Karena piston membatalkan gaya satu sama lain secara horizontal, crankshaft mengalami lebih sedikit tekanan daripada pada mesin inline konvensional. Simetri ini menghasilkan umur panjang bantalan internal dan blok mesin yang luar biasa. Namun, ada aturan emas agar kendaraan ini mencapai potensi maksimalnya. Perawatan pencegahan packing kepala silinder. Pada model non-turbo, setelah packing ini diganti secara preventif dengan packing baja berlapis-lapis, mesin menjadi praktis abadi. Sistem penggerak semua roda simetris Subaru adalah titik keunggulan mekanis lainnya. Berbeda dengan sistem lain yang menghubungkan dan memutuskan gandar belakang melalui kopling elektronik yang rumit, Subaru menggunakan kopling mekanis konstan yang mendistribusikan tenaga secara merata. Ini berarti tidak ada puncak torsi yang akan menyebabkan keausan dini pada diferensial. Para mekanik yang berspesialisasi pada merek ini menyoroti bahwa selama penggunaan pendingin berkualitas tinggi dihormati dan kekedapan sistem diawasi, mesin boxer mampu berfungsi selama puluhan tahun. Arsitektur kompartemen mesin memungkinkan akses yang sangat baik ke bagian atas untuk tugas perawatan rutin. Ini adalah kendaraan yang dirancang untuk iklim yang keras dan medan yang sulit, di mana daya tahan bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan dasar. Dan oleh karena itu menjadi favorit mereka yang tinggal di daerah pegunungan, di mana terdampar bukanlah kemungkinan yang dapat diterima. Desain mesin boxer pada Forester dan Outback memungkinkan pada tahun 2026 ini pendinginan udara yang mengesankan di bagian bawah blok yang membantu menjaga suhu oli tetap stabil selama perjalanan panjang. Penempatan transmisi secara longitudinal memastikan bahwa poros penggerak depan memiliki panjang yang persis sama, menghilangkan efek tarikan pada kemudi, dan mengurangi keausan yang tidak merata pada sambungan homokinetik. Karena tidak memiliki turbo, model-model ini beroperasi dengan tekanan internal yang jauh lebih rendah, yang menjaga integritas selang vakum dan segel karet untuk waktu yang lebih lama. Setelah pemilik memastikan sistem pendingin yang bersih, kendaraan ini berubah menjadi alat eksplorasi yang tak kenal lelah, mampu mempertahankan traksi sempurna dan stabilitas berkendara, yang hanya dapat ditawarkan secara alami oleh konfigurasi mekanis yang seimbang. Nomor 1. Honda Fit garis miring Jazz. Kami mencapai tahta absolut dengan Honda Fit yang di pasar lain dikenal sebagai Jazz. Kendaraan ini tanpa diragukan lagi adalah mahakarya pengemasan dan daya tahan dalam sejarah otomotif modern. Para mekanik menganggapnya sebagai mobil yang sempurna karena alasan matematis. Tingkat kegagalannya secara statistik tidak signifikan. Jantung permata ini adalah mesin seri L. Sebuah mesin kecil namun sangat efisien yang menggunakan rantai timing yang dirancang untuk bertahan seumur hidup kendaraan. Tidak ada sabuk yang putus. Tidak ada variator fase yang rewel yang gagal. Ini adalah rekayasa Jepang dalam bentuknya yang paling murni. Yang membuat Fit begitu istimewa adalah bagaimana Honda berhasil memasukkan mekanika yang begitu kuat ke dalam ruang yang begitu terbatas tanpa mengorbankan aksesibilitas. Mengganti oli, filter, atau bahkan melakukan penyetelan katup adalah tugas yang mudah dan tidak rumit, yang menjadikannya favorit bengkel independen. Desain tangki bahan bakar yang terletak di bawah kursi depan tidak hanya memungkinkan ruang interior tak terbatas dengan kursi ajaibnya, tetapi juga melindungi komponen kritis ini di tengah sasis. Sistem suspensinya sederhana, McPherson di depan, dan poros torsi di belakang yang secara virtual tidak dapat dihancurkan dan tidak memerlukan penyelarasan konstan. Komponen kelistrikan diproduksi dengan standar kualitas yang jauh melampaui kendaraan yang harganya 3 kali lipat. Suku cadang, mulai dari kampas rem hingga pompa air, tersedia di setiap sudut dan dengan harga yang sangat rendah. Honda Fit tidak rusak karena tidak berusaha menjadi sok. Ia menggunakan bahan berkualitas tinggi pada bagian-bagian yang benar-benar penting. Ini adalah mobil yang dapat digunakan sebagai kendaraan kargo, sebagai transportasi keluarga, atau sebagai pejuang kota. Dan pada akhirnya akan selalu menyala pada putaran kunci pertama. Ini adalah pemenang mutlak karena mendemokratisasi keandalan ekstrem, memungkinkan siapapun tanpa memandang anggaran mereka memiliki akses ke kendaraan yang tidak mengenal arti kata kerusakan. Memperoleh salah satu dari 12 model ini di pasar mobil bekas adalah salah satu keputusan keuangan paling cerdas yang dapat diambil seorang pengemudi, tetapi membutuhkan mata yang jeli dan strategi perawatan yang jelas. Saat memeriksa kendaraan ini, titik kritis pertama adalah mencari tanda-tanda karat struktural, terutama di lengkungan roda dan titik jangkar suspensi. Karena mekanika mungkin abadi, tetapi logam selalu rentan terhadap lingkungan.
Suara katup yang berlebihan saat menghidupkan mesin dalam keadaan dingin bisa menjadi tanda bahwa oli belum diganti sesering yang diperlukan. Namun, pada model seperti Honda Fit atau Toyota Corolla, ini biasanya diselesaikan dengan penyesuaian mekanis sederhana tanpa perlu investasi besar. Sangat penting untuk meminta riwayat perawatan untuk memverifikasi bahwa interval penggantian cairan telah dihormati. Pada mesin dengan rantai timing, penggunaan oli sintetis dengan viskositas yang benar adalah rahasia agar rantai tidak meregang seiring berjalannya waktu. Untuk model dengan penggerak semua roda seperti Subaru atau Toyota RAV4, sangat penting untuk memeriksa bahwa ban memiliki keausan yang seragam, karena perbedaan diameter antara gandar depan dan belakang dapat menekan diferensial secara tidak perlu. Setelah dibeli, rahasia agar mobil ini bertahan 20 tahun lagi adalah tidak menghemat hal-hal dasar. Pendingin berkualitas untuk melindungi parking, pelumas kelas 1, dan pembersihan sasis secara teratur. Mobil-mobil ini dibangun di bawah filosofi daya tahan yang telah dilupakan oleh industri saat ini. Jika Anda merawatnya, mereka akan merawat Anda, menunjukkan bahwa keunggulan otomotif sejati tidak diukur dalam layar sentuh atau lampu dekoratif, tetapi dalam kemampuan menempuh 1 juta kilometer dengan kepala tegak.